Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI meninjau fasilitas layanan pemondokan dan catering jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas jemaah haji dapat tersalurkan dengan tepat. Lokasi catering yang ditinjau oleh tim WAS DPR RI ini berada sekitar 20 menit perjalanan dari Masjid Nabawi, Madinah. Di tempat ini, tim WAS memantau langsung bagaimana proses penyiapan menu dan proses distribusi catering ke jamaah, serta jumlah makanan yang disediakan. Pihak penyaluran catering menyampaikan bahwa jemaah haji Indonesia yang singgah di Madinah mendapatkan jatah makan sebanyak 3 kali setiap hari sebelum bertolak ke kota suci Mekah. Di hari yang sama, tim WAS Haji DPR RI juga meninjau lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia yang masuk dalam kloter tambahan jemaah haji. Lokasi pemondokan ini berada di dekat dengan Masjid Nabawi. Tim WAS sempat berdiskusi kepada jemaah haji untuk memastikan sejauh mana fasilitas yang mereka terima selama proses pelaksanaan ibadah di kota Madinah. Bapak dari kloter SOC saja. Oh, Fragen. Ya, ini Ada bilku. Pemirsa, bahasa tubuh Presiden Joko Widodo lebih condong ke Prabowo Subianto ketimbang ke kader PDIP Ganjar Pranowo. Analis bahkan memberi skor 5-1 untuk keunggulan Prabowo versus Ganjar dalam konteks hubungan dengan Joko Widodo. Lalu mengapa PDIP seperti tidak mengambil tindakan? Inilah Top Review. Hari Senin malam, perhatian publik tanah air mengarah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Hari itu timnas Indonesia menghadapi tim juara dunia Argentina dalam laga FIFA Matchday. Namun, lensa publik ternyata tidak hanya mengarah ke lapangan, tapi juga ke arah tribun VIP. Presiden Joko Widodo yang hadir menyaksikan langsung di SUGBK tampak didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sontak publik pun menyebut peristiwa di Senayan itu bukan hanya peristiwa olahraga, tapi juga peristiwa politik. Gestur yang ditunjukkan Joko Widodo terlihat begitu nyaman bersama Prabowo. Secara politik, ini lantas ditafsirkan bahwa Presiden Joko Widodo sekali lagi menunjukkan gestur dukungan kepada Prabowo dalam kontestasi pemilu Presiden 2024. Sebagian kalangan lantas bertanya-tanya, mengapa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diajak menonton juga? Tapi bagi pendukung Ganjar, jawabannya sudah jelas. Karena hari itu adalah hari kerja, sehingga Ganjar tidak bisa meninggalkan Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta menonton sepak bola. Bahwa kemudian acara nonton bareng kemarin Indonesia dan Argentina, kehadiran Prabowo di stadion, saya pikir tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Biasa cara yang bukan pertama dan seringkali terjadi. Bahwa kemudian Prabowo hadir, datang, duduk di sebelah presiden, itu juga biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ketidakhadiran atau menonton secara langsung di GBK, tahu informasi yang saya tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo itu sangat tertib, disiplin. Pertama itu hari kerja. Di hari Senin itu di hari kerja. Dan selalu Pak Ganjar itu sampaikan dia itu keluar kota, dia keluar dari Jawa Tengah itu pasti selalu di hari Sabtu atau enggak hari Minggu. Artinya dia tahu bahwa pemimpin yang menjadi prioritas dia datang, dia hadir, dia tertib, dia disiplin. Di situ saja bisa kita lihat. Nah, kalau kemudian menteri bertemu dengan presidennya, datang duduk di sebelah, itu biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Namun penjelasan itu dibantah oleh pendukung Prabowo. Menurut Ketua Umum Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer, Presiden Joko Widodo sengaja tidak mengundang Ganjar karena Gubernur Jawa Tengah itu tidak pro sepak bola. Ya, pertama ini menjadi hal yang luar biasa menurut kita. Pertama, luar biasanya
Pak Prabowo kan diundang untuk nonton bersama Pak Jokowi. Karena mungkin pertimbangannya kenapa tidak mengajak Mas Ganjar. Pertama, Mas Ganjar kan memang tidak pro terhadap sepak bola nasional. Kedua, mungkin ada kekhawatiran Pak Jokowi terkait kehadiran Mas Ganjar. Kekhawatirannya adalah jangan sampai timbul amarah para supporter bola Indonesia yang begitu kecewa terhadap Mas Ganjar. Pertama itu. Kedua, Sebentar. kita lihat Bang juga, Noel, kenapa Anda bilang Pak Ganjar tidak pro terhadap sepak bola nasional? Kok jadi ke situ? ya, Kenapa itu? kita kan pernah lihat memori kita kan masih tidak terlalu jauh ya ketika Mas Ganjar melakukan penolakan terhadap U20. Akhirnya itu mencerminkan sosok Mas Ganjar sebetulnya kurang punya keberpihakan terhadap olahraga sepak bola khususnya. Karena kita melihat apalagi kayak saya gini sebagai penikmat sepak bola ya sedikit sangat kecewa. Di luar perdebatan itu, bahasa tubuh Joko Widodo memang miring ke Prabowo Subianto. Keakraban mantan rival di Pilpres itu misalnya terlihat saat Presiden berkunjung ke Malaysia. Menhan Prabowo menyambut Presiden Joko Widodo di hotel tempat menginap. Keduanya terlihat bercengkerama dan tertawa lepas. Presiden Joko Widodo juga secara khusus bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Negara pada 9 Juni lalu. Berikutnya, hari Minggu lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus juga mengundang Prabowo ke Istana Bogor. Momen kebersamaan keduanya bahkan diunggah di akun Instagram pribadi Prabowo Subianto. Momen keakraban Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto juga terlihat saat Presiden menghadiri Suci Hospital di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan yang terakhir ialah keakraban Joko Widodo dengan Prabowo saat menonton pertandingan sepak bola di SUGBK. Sedangkan keakraban Joko Widodo dengan Ganjar hanya terlihat di acara formal Rakernas PDIP. Bagi pengamat, keakraban Prabowo dan Ganjar dalam konteks keakraban dengan Presiden Joko Widodo adalah 5-1 untuk keunggulan Prabowo. Malah menurut saya skornya 1/5 pada waktu itu di Rakernas PDI Perjuangan. Pak Jokowi mengatakan dia hanya mendukung Ganjar, kurang lebih begitu ya, lalu ada terlihat kebersamaan. Tetapi sesudah itu kita tahu ada di Malaysia Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Kemudian ada 2 kali kan bertemu di Istana Negara 1, di Istana Bogor 1. Kemudian ada peresmian rumah sakit Bunda Suci itu dan kemarin di lapangan bola. Pada konteks pemilu modern itu sangat penting. Perbandingannya Mustar itu 1/5. Bagi PDIP, keakraban Presiden Joko Widodo dengan Prabowo sebagai hal yang biasa dan sebatas keakraban antara Presiden dan menterinya. Namun dalam hal dukungan politik, PDIP memastikan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan tetap berpihak kepada capres yang sudah diusung partainya, yakni Ganjar Pranowo. Dan presiden itu selain kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi presiden memang pusat segala-galanya. Jadi tidak bisa kita menafsir kanan kiri. Yang bisa saya tafsirkan, presiden insya Allah sebagai pribadi, sebagai kader akan berpihak kepada Ganjar Pranowo. Karena pada Rakernas partai nyata-nyata pemimpin masa depan yang punya keberanian dan nyali adalah Ganjar Pranowo. Nah, kurang mau ditafsir apa lagi pernyataan Bapak Jokowi. Namun, selama Joko Widodo tidak mengklarifikasi sendiri keakrabannya dengan Prabowo, maka Presiden secara otomatis memberikan keuntungan politik kepada Prabowo. Sehingga kalau saya ditanya pada hari ini, sebelum Bapak Jokowi menyatakan misalnya ini ada yang namanya reduction of uncertainties, jadi mengurangi ketidakpastian, saya menunggu Pak Jokowi itu menyampaikan begini kepada publik, bukan dalam Rakernas PDI Perjuangan, bahwa walaupun saya sering-sering bersama Pak Prabowo ini, tapi saya dukung Ganjar loh sebagai kader PDI Perjuangan misalnya, baik dirinya sendiri maupun Ganjarnya. Tapi kalau selama itu belum ada, ya sudah, itu Noel dan timnya Prabowo merasa di atas angin. Dan ingat, bukan hanya Joko Widodo yang menunjukkan bahasa tubuh condong ke Prabowo, tapi juga anak-anaknya. Anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, terlihat memakai kaos bertulis Prabowo dan menjadi perbincangan publik. Anak pertama Jokowi, Gibran Raka Buming Raka,
juga secara khusus bertemu Prabowo di Solo. Indikasi dukungan Presiden Joko Widodo dan keluarganya kepada Prabowo Subianto sudah sangat kasat mata. Tapi Joko Widodo adalah presiden dan PDIP akan berpikir 1000 kali jika harus memberi sanksi.